طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus ayahanda, Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita dan menyehatkan badan kita sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Faizin melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri kita, anak keturunan kita semoga dijadikan anak yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Dan kita semua yang duduk di malam ini semoga kita semua dicatat menjadi amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Syekh Said bin Muhammad Baksin, Syekh Bakar Besar bin Muhammad bin Hasan Fattah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fattah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Al-Tasbib Saleh bin Sunan Hamid, Al-Habib Abu Bakar Gresik, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Sayyibanillahi Syalihin bi barakatim Allah wa asrarihim indallah annallaha yaj'alul minal muttaqin at-thabitina al-qadabil qaybin fi sahbatir rasul karim wa yadkhilna fi hizbi ahlillahil muflihin wa tsabbit qulubana wa ansitana ala dzikrihi wa mahabbatihi wa rizqna hajja baitikal haram wa ziyaratul anam tumina abaina wa mahatina jadatina usan rabbi ruhina bi ahmin nabi bin syekh wa sallallahu hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Dikarenakan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya kurban, maka penting kiranya pada pertemuan ini kita akan bahas babul udhiyah, bab mengenai kurban. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin asyrin, demi waktu fajar dan demi 10 hari dan demi 10 malam. Timbul pertanyaan, demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam ini kapan? Dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah malam-malam Dzulhijjah, hari-hari Dzulhijjah. Jadi dikarenakan begitu mulianya waktu fajar, begitu mulianya waktu subuh, dan begitu mulianya rentetan hari dan malam 10 awal Dzulhijjah hingga Allah bersumpah demi hari-hari tersebut. Ada apa
di rentetan 10 hari dan 10 malam di awal pertama bulan Dzulhijjah, terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang tidak ada di rentetan hari-hari yang lain. Yang pertama, di situ ada puasa. Jadi sunnah kita puasa di bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, di rentetan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sholat. Sholat apa itu? Sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, ada takbir. Nanti mulai malam Idul Adha kita mengumandangkan takbir, bahkan hingga nanti 3 hari tasyrik. Kemudian yang keempat, itu ada ibadah kurban, yang mana ibadah-ibadah ini nggak ada di hari-hari lainnya. Di hari-hari lainnya mungkin ada sholat, mungkin ada puasa, tapi kurban nggak ada. Di sini sholatnya ada, puasanya ada, takbirannya ada, kurbannya juga ada. Bahkan yang terpenting itu di tanggal 9 Dzulhijjah itu ada hari Arafah, hari yang agung, hari yang mulia, hari yang istimewa, yang mana orang-orang yang ibadah haji mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Kalau bisa wukuf di Arafah, berarti dia dapat haji. Tapi kalau nggak bisa wukuf di Arafah, maka dia nggak dapat haji. Makanya ya, ini haji sangat ketat, apalagi tahun sekarang lebih ketat dibanding tahun kemarin. Ya, itu yang tahun-tahun kemarin yang hajinya, visa hajinya bukan visa haji tapi visa ziarah, ini agak sulit untuk masuk ke daerah Arafah. Di daerah Arafah itu ya, ada gunung, ya, itu ada gunung Jabal Rahmah, ya, itu wukuf di daerah situ. Nah, itu sekitar Arafah dijaga ketat oleh pihak keamanan. Ya, itu bis-bis yang masuk hanya bis-bis yang visanya visa haji. Yang bukan visa haji sulit untuk masuk. Itu minimal harus wukuf di Arafah meskipun dia sakit. Misalnya sakit, tidak sadarkan diri, tetap itu harus lewat Arafah. Makanya nanti banyak ambulan-ambulan yang lewat Arafah meskipun hanya lewat. Itu karena apa? Inti dari haji. Seandainya dia nggak bisa masuk ke Arafah, pada hari Arafah nggak bisa masuk, nggak bisa wukuf, maka dia tidak haji. Nah, kita yang tidak haji disunnahkan untuk berpuasa nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu Allahi an yukaffiras sanatal lati ba'dahu wa sanatal lati qablahu. Ya, itu Nabi besar Muhammad bersabda, saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ya, kalau yang haji nggak disunnahkan untuk puasa. Kenapa? Karena mereka sudah berat. Mereka sudah disibukkan dengan wukuf, disibukkan dengan zikir di Jabal Rahmah. Nah, kita yang tidak haji sunnah untuk berpuasa. Dan itu kata Nabi, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Ya. Dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ya, jadi sayang nih kalau kita nggak puasa. Ya, karena kapan lagi kita dapat fadilah dosa-dosa terhapus selama 2 tahun. Karena dosa itu yang bikin kita apes, dosa yang bikin kita sial, dosa yang bikin kita dapat musibah, dosa yang bikin kita akan banyak dapat masalah. Bahkan tuh dosa kalau nggak diampuni sama Allah bikin susah saat mati, matinya jadi susah, bikin susah saat dikubur, bikin susah nanti saat di padang mahsyar, bikin susah nanti saat dihisab.
Ya, maka dari itu kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka barang siapa yang dikasih badan sehat nanti pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah hendaknya berpuasa. Nawaitu sauma yaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma yaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Yang nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai nanti nggak puasa. Kenapa Pak nggak jadi puasa? Kemarin saya udah hafal tuh waktu malam Ahad niatnya. Pas hari H-nya saya lupa Arabnya. Nggak apa-apa, udah niat aja bahasa Indonesia. Ya, niat pakai bahasa Jawa, niat pakai bahasa masing-masing. Allah paham apa niat kita. Ya. Kemudian timbul pertanyaan juga yang kedua. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Lah, umur kita kan nggak tahu masih hidup apa nggak tahun depan. Ya, kok ini Nabi mengatakan akan menghapus dosa selama 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sedangkan tahun yang akan datang nggak ada kepastian kita masih hidup atau tidak. Dijelaskan oleh ulama, ya, barang siapa yang puasa di hari Arafah, insya Allah kedepannya dia akan berat untuk berbuat dosa, akan berat untuk bermaksiat, akan berat untuk bermusuhan dengan orang lain, akan berat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah semoga kita semua diberikan sehat walafiat sehingga kita semua bisa nanti berpuasa pada hari Arafah. Jadi intinya itu rentetan 10 hari 10 malam itu sangat-sangat luar biasa karena terkumpul 5 ibadah yang nggak ada di hari-hari lainnya. Ya, di situ ada puasa, di situ ada sholat, di situ ada takbiran, di situ ada kurban, dan di situ ada haji. Ya. Baik, babul udhiyah, bab udhiyah. Hiya sunnatun muakkadatun wala tajibu illa bin nadri. Udhiyah itu kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya barang siapa yang mampu tapi dia bakhil, dia pelit, dia sayang, dia takut untuk berinfak, untuk berkorban, maka hukumnya tercela. Hukumnya tidak bagus. Bahkan nanti ini ada sunnatul kifayah. Ya. Jadi kan kita sering dengar fardu kifayah. Ya. Apa itu fardu kifayah? Sholat jenazah. Apabila salah satu anggota kampung, warga kampung sudah sholat jenazah, maka yang lainnya gugur. Ya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain wajib bagi tiap individu, wajib bagi tiap orang. Sholat 5 waktu nggak bisa diwakilin. Ente nggak sholat maghrib, udah wakilin aja deh, nggak bisa. Ya, selama dia sehat, dia nggak gila. Ya, selama dia nggak gila, dia wajib sholat. Kalau dia gila nggak apa-apa. Berarti nggak wajib sholat. Ya, itu fardu ain, wajib bagi tiap individu. Ada fardu kifayah dan ada juga sunnatu ain dan sunnah kifayah. Ya, sunnatu ain, sunnah bagi tiap individu yang mampu. Ya, bagi tiap individu yang mampu, sunnah itu untuk mengeluarkan hewan kurban. Ya, bagi yang mampu punya kelebihan harta, ya kita sendirilah yang lebih tahu keadaan kita. Ya, maka itu sunnah tiap individu untuk membeli hewan kurban. Ya. Adapun untuk tiap rumah itu idealnya satu rumah itu satu hewan kurban idealnya. Ya kan di satu rumah itu biasanya banyak anggota keluarga. Seandainya satu anggota keluarga sudah mengeluarkan hewan kurban, maka gugur bagi anggota yang lainnya. Tapi tetap tuh, kalau tiap individunya ya mampu, maka keluarkan tiap individu tuh berkurban. Ya.
Tapi kalau seandainya ada yang nggak mampu, ada yang mampu, intinya satu keluarga sudah satu rumah udah mengeluarkan hewan kurban, maka bagi anggota yang lainnya itu gugur. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Jadi idealnya itu tiap rumah mengeluarkan hewan kurban. Dan ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya kalau mampu diberi keluasan harta tapi tidak berkurban, hukumnya tercela, nggak bagus. Ya, nggak bagus hukumnya. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya orang sholat, kita depan rumah ngopi cuman pakai kaos kutang. Orang-orang pada berangkat tuh sholat Id. Ya, bahkan yang nggak pernah sholat aja sholat, betul nggak? Yang kagak pernah sholat kalau lebaran. Lah dia kagak sholat, cuma pakai kutang, minum kopi, ngerokok. Lah Pak nggak sholat Pak? Ya cuman sunnah. Cuman sunnah, iya cuman sunnah, tapi tercela nggak bagus. Nah yang nggak semangat sholat aja kalau udah Idul Fitri, Idul Adha paling giroh, lah dia nggak ada semangatnya, nggak bagus itu. Itu bisa jadi omongan tuh satu kampung. Ya edda si fulan mah kebangetan. Ya wala 5 waktu wala id, kagak ada semangatnya sama sekali tuh begitu. Ya Allah. Ya kalau sehat nggak sholat Idul Adha, itu nggak bagus, tercela hukumnya. Ya. Sekali lagi sering saya sampaikan, jangan ngeremehin perkara sunnah. Itu kan cuma sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Udah yang penting mah yang wajib. Nah ini mah sama aja kayak orang seperti ini. Udahlah yang penting hidup, nggak punya mata nggak apa-apa. Yang penting hidup. Kira-kira mau begitu Pak? Udah kagak. Udahlah yang penting hidup lah, nggak punya kaki juga nggak apa-apa. Begitu apa? Ya kagak. Kita pengen sehat, kita pengen normal. Ya sama. Kita juga pengen sempurna. Ibadah jangan yang wajib saja, yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Terlebih lagi kalau itu muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, maka hukumnya tercela, nggak bagus kalau sampai tidak sholat. Ya. Ini kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Wala tajibu illa bin nadri, enggak wajib melainkan nadar. Ini kalau nadar hukumnya menjadi wajib. Ya, misal siapa? Adnan ngincer perempuan. Ya Allah, ini perempuan kalau mau sama saya ya Allah. Nih bisa jam berapa? Ya Allah, ini perempuan kalau mau saya lamar ya Allah. Saya nadar kambing ya Allah, saya taruh di Al-Faizin. Ternyata tuh cewek mau sama Adnan. Diajak kawin mau girangnya. Itu wajib itu. Ya, itu wajib. Nah, jadi kurban itu jadi wajib kalau nadar. Nah, ini nadar dipisahin ini karena nanti penanganannya beda. Ya, nadar ini hendaknya panitia memisahkan karena penanganannya beda. Ini si Adnan nggak boleh makan sama sekali. Dia, keluarga dia itu nggak boleh makan sama sekali. Kenapa? Karena nadar. Ya, nggak boleh dimakan sama sekali. Makanya ini dibedakan hewannya karena penanganannya beda. Ya. Berbeda dengan kurban-kurban yang lainnya. Kalau kurban-kurban biasa itu sunnah malahan. Ya, yang kurban itu sunnah minta. Ya, sunnah minta, tapi jangan separuh. Ini kambing saya taruh, ntar separuhnya taruh bawa ke rumah ya, jangan. Ya, makanya ini panitia ya, yang kurban-kurban bedakan khusus. Ya, bedakan khusus. Kenapa? Karena mereka tuh sunnah untuk menyicipi dari hewan kurban mereka. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah kurban ini wajib Pak. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kurban wajib. Makanya ini kalau sudah khilaf seperti ini, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka khurujan minal khilaf. Ya, ini kita sunnah keluar dari khilaf. Jadi gimana? Kalau mampu keluarkan dah hewan kurban. Kenapa? Ya takutnya nanti di akhirat yang benar yang wajib bagaimana? Ya. Kenapa? Karena ancamannya ini sangat berat. Nabi besar Muhammad SAW mengancam man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang
memiliki keluasan harta, diberi harta luas, tapi nggak mau korban, ya dia bakhil, dia pelit, dia medit, ya tiap tahun maunya minta hewan kurban aja, iri sama yang nggak punya. Lah yang nggak punya kan nggak bisa beli. Ente kaya, ya belilah. Ya, justru tadi idealnya yang kaya itu berkorban. Kalau dia kurban kan otomatis tak dapat dagingnya. Ini sudah diberi keluasan harta, kaya, tapi bakhil, pelit, dan gak tahu malu, minta-minta hewan kurban. Ini tercela hukumnya begini nih. Ya, ini kadang RT nggak tegas. Ketika dipintain sama yang kaya daging hewan kurban, nggak enak, Ustaz. Ya, lah emang ini sembako harus dibagi rata. Ini bukan sembako ini. Justru, ya, ini RT punya kewajiban ngingetin warganya. Diingetin, ente mampu, ente kaya, kurban dong ente. Ya, jangan minta aja. Tercela itu hukumnya nggak bagus. Ya. Jadi, nah, ini Nabi mengancam barang siapa diberi keluasan harta, tapi dia pelit, medit, nggak mau kurban, maka apa kata Nabi? Fala yakrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Udahlah, nggak usah dekat-dekat masjid, nggak usah dekat-dekat musola. Kenapa? Nah, kayak orang nggak punya iman. Ini kira-kira yang semua kita keluarkan, kira-kira diganti gak sama Allah, Pak? Nih Pak, kita berinfak, kira-kira yang kita infakkan diganti gak sama Allah? Kita bersedekah, sedekah kita diganti gak sama Allah? Kita berkurban, ya kira-kira kurban kita diganti gak sama Allah? Diganti. Ya, kalau udah pasti diganti, kenapa harus pelit? Kalau udah pasti diganti sama Allah, kenapa harus takut? Keluarkan saja. Ya, beli mobil bisa kok. Beli mobil bisa, beli motor bisa, motor NMAX, PCX, Vespa. Ya, motornya bagus. Tapi pas kurban, kenapa gak kurban? Oh, saya nggak mampu. Ya, saya nggak mampu, bukannya nggak mampu, kurang kepengennya. Ya, dia hanya mikirkan kehidupan enak di dunia saja, tapi dia nggak mikirin bagaimana nanti kendaraan di akhirat. Ya lain pas, ya Ustadz ini nyicil, ini juga masih pas-pasan. Nah itu mah lain hal. Ya, itu lain hal. Hati-hati nih, ya yang numpuk-numpuk rumah, yang numpuk-numpuk kendaraan, ya dia nggak haji, dia nggak kurban, hati-hati. Ya ini ancamannya berat. Kata Nabi nggak usah deket-deket sama tempat sholat kami. Shallu ala Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim, beliau berkorban 100 ekor onta. Bayangin. Ya, ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam korban 100 ekor onta. Kita pernah dengar gak? Ada orang kaya korban 100 onta. Nah di Indonesia gak ada onta, sapi. Pernah dengar gak? 100 sapi. Ini ada orang kaya 100 sapi dia korban. Pernah dengar gak Pak? Nah, kagak. Ya, gak usah sapi dah, kambing. Pernah gak? Ini ada orang kaya miliarder korban 100 kambing. Pernah dengar Pak? Ini Nabi kita Muhammad SAW korban 100 ekor onta. Ya. Naharo salatan wasittina. Beliau sembelih sendiri 63 ekor. Itu 63 ekor onta disembelih sendiri. Ini tukang jagal. Ya. Siapa tukang jagal di sini? Ada gak? Tanya sama tukang jagal. Dia paling banyak motong kurban berapa ekor? Ya. Ini nggak ada kayaknya kuat sampai 63 dalam satu waktu. Itu Nabi besar Muhammad dalam satu waktu nyembelih 63 ekor onta. Sisanya wa amara Aliyan radhiyallahu anhu an yadbahal baqi. Kemudian sisanya beliau perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk memotongnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nabi besar Muhammad SAW dan juga menunjukkan bahwasanya usia Nabi hanya 63 tahun. Jadi sekali lagi ini kurban sunnah muakkadah di tiap tahunnya. Ya, di tiap tahunnya itu sunnah muakkadah. Jadi kalau ditanya kenapa nggak kurban, udah tahun kemarin. Nah, tahun kemarin mah lain lagi. Ya, itu tiap tahunnya. Kalau kita dikasih rezeki lebih, maka
sunnah kita mengeluarkan hewan kurban. Wala yujzi'u ilal ibil wal bakor wal ghanam. Nah, ini hewan yang dijadikan kurban cuma 3. Onta, sapi, dan kambing. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 340, ya, ayat 340 atau 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, kata-kata min bahimatil an'am, ya, an'am ini hewan, ya, tapi nggak semua an'am. Itu khail, kuda juga termasuk bagian an'am. Tapi kuda itu nggak bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian juga bigol, hamir, keledai. Ya, keledai tahu Pak? Keledai itu lebih pendek dibanding kuda. Itu juga nggak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, meskipun khail, bigol, ya, kuda, kemudian keledai termasuk min bahimatul an'am, tapi dia tidak bisa dijadikan kurban. Nah, ini udah ketetapan dari Allah. Kok cuma 3 ini? Ya udah dari sononya. Ini sudah taufiqiyah, tauqifiyah, sudah ketetapan dari Allah. Kenapa kok subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat? Sudah tauqifiyah, sudah ketetapan dari Allah. Ya, kenapa kok hewan yang dijadikan kurban cuma 3? Onta, sapi, ya, atau kerbau, atau kambing? Sudah tauqifiyah, sudah ketetapan dari Allah. Ya. Kemudian barang siapa yang nggak punya biaya untuk beli kambing, maka bisa ikut pendapat Abdullah bin Abbas. Ya. Ini yang nggak punya rezeki untuk beli kambing, maka bisa ikut pendapat Abdullah bin Abbas, boleh kurban dengan ayam. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Ya. Kenapa? Karena intinya tuh min iraqatid dam. Nabi besar Muhammad bersabda, ma'amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahri, pada hari raya Idul Adha. Itu pada hari raya Idul Adha, itu amalan yang paling afdol, amalan yang paling bagus, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah, menyembelih hewan kurban. Itu berkurban. Tadi, ya, kalau nggak onta, sapi, kalau nggak sapi, kambing. Nah, bagi yang nggak mampu bisa ikut pendapat Abdullah bin Abbas, ya, menyembelih ayam. Tapi nggak usah taruh di al-faizin, ya, taruh diikat, taruh samping sapi, wah kena injek. Udah taruh di rumah aja, ya. Tapi nanti motongnya Pak habis sholat. Bapak motongnya habis sholat. Kalau motongnya sebelum sholat, ya kita semua kalau lebaran biasa masak ayam, ya Pak ya? Kan biasa masak ayam biasa kalau lebaran. Nah, itu kalau udah dipotong sebelum lebaran itu bukan kurban. Jadi kurbannya dipotong habis sholat. Habis sholat itu dipotong. Ya, yang nggak bisa motong nggak apa-apa juga sih, bawa ke masjid. Ya minta potongin nggak apa-apa. Habis itu masak Pak, masak, ya dibagiin sama panitia kurban. Yang panitia kurban lapar tuh habis motong-motong sapi, lapar gak? Lapar, bagiin sama panitia kurban, bagiin sama tetangga-tetangga. Ya. Nih kalau kompak seperti itu bagus, ya karena nih untuk panitia kurban, ya ini masalah kurban nih bukan masalah masjid ini. Ya, ini kurban kan individu, sunnah muakkadah tiap individu, nggak ada kaitannya sama masjid. Ya, maka nggak nyambung, nggak boleh kita nitip hewan kurban kemudian biaya potongnya minta sama masjid, nggak bisa, nggak ada hubungannya. Kita keluarin untuk bayar biaya pemotongan. Ya, nggak usah sayang. Ya kayak kita udah mau korban, udah keluarin aja sedekah. Ya, nanti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Boleh nggak keluarin biaya potong sendiri? Ya, kalau bisa potong sendiri nggak apa-apa. Ya, potong sendiri. Kalau nggak bisa, ya titip dengan tukang jagal. Nanti ada yang menyembelih. Ya. Karena jangan sembarangan nggak sesuai, jadinya bangke nanti. Ya, jadi
jadi bangkai. Nah, kemudian juga ini bagi panitia nggak bisa dari uang masjid beli air, dari uang masjid beli nasi, nggak bisa. Karena ini keperluan individu, ya, bukan keperluan masjid. Makanya kita gotong royong aja, Pak. Ya, yang nggak bisa beli hewan kurban, ya udah nyumbang gorengan, nyumbang bakwan, nyumbang pisang, nyumbang nasi, nyumbang es buat panitia. Itu sangat bagus, ya. Shallu ala Muhammad. Dicatat aja nanti itu, ya. Catat nanti siapa tuh yang mau kurban ayam, ya. Dicatat nanti apa? Biar ketahuan nanti nih panitia nih, ya, buat makan panitia ini. Ya, baik. Jadi tadi potongnya di mana? Potongnya habis sholat. Nah, wa afdaluha badana, yang paling afdal itu onta. Kalau di Indonesia nggak ada onta, ya ada cuman dia mah taman safari ada, sama kebun binatang. Nah, itu nggak bisa dipotong itu. Summa baqarah, kemudian sapi. Ya, summa dhainah, kemudian kambing gibas. Ini dari segi urutan afdol, pertama itu onta, kedua sapi, ketiga kambing gibas, summa anzun, kemudian kambing kacang, ya. Summa syaraka min badanah, kemudian patungan onta, ya, onta buat 7 orang, sama tuh, ya, patungan sapi juga buat 7 orang, ya. Wasab usyain afdolu minal badanah, dan 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 onta. Kenapa? Ya karena 7 ekor kambing lebih banyak yang disembelih. Yang disembelih lebih banyak. Jadi 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 sapi. Kenapa? Karena yang disembelihnya lebih banyak. Tapi kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Rawaiul Bayan fi tafsir ayatul ahkam, dilihat mana yang lebih besar manfaatnya untuk umat. Kira-kira 7 kambing sama 1 sapi, dagingnya banyakkan mana, Pak? Sapi. Berarti tetap tuh afdolan sapi. Ini ya kata saya Muhammad Ali As-Sabuni. Kecuali kambingnya kambing yang gede-gede, ya, kambing-kambing kayak anak kuda mungkin tuh, ya, baru itu, ya. Jadi kalau kambing-kambing kecil, ya, daripada beli kambing-kambing kecil mendingan patungan sapi, Pak. Ya, patungan sapi, ya, hubungi panitia masjid, ya, untuk patungan sapi. Ini sementara udah berapa sapi ini? Mana? 6. Ini alhamdulillah sementara sudah 6 sapi, Pak. Jadi kabarkan juga tetangga, kanan kiri, keluarga, saudara, ya, anak mantu, ya, kabarkan yang mau patungan sapi, ya, kabarkan, ya. Bisa nanti hubungi pengurus masjid. Nanti kita juga bakal rapat ini nanti, ya, kita bakal rapat, tapi ntar, ya, kita mau tahu dulu berapa hewan kurbannya, nanti kita tentukan berapa panitianya, ya, disesuaikan dengan jumlah hewan kurban. Baik, kemudian sampai di sini ditentukan wa afdal wa al baydo. Ya, ini sampai sama ulama ditentukan paling afdal warna putih. Ya, itu Nabi besar Muhammad doha bikabsaini amlahaini akranaini, itu Nabi besar Muhammad tuh pernah, ya, itu berkorban dengan 2 ekor kambing yang besar, bertanduk besar, ya, berwarna putih, ya. Jadi afdalnya warna putih. Tsumma safra, kemudian warna kuning, ya. Warna kuning kayak apa, Pak? Itu anak-anak tuh yang rambutnya karena dikuning-kuningin, nah itu kayak begitu warnanya tuh, ya, warna embe itu, ya. Tsummal afra, kemudian afra ini putih campur merah, Pak. Putih campur merah. Sapi mana ini? Sapi Bali. Sapi Bali hitam biasanya. Sapi Bali. Tsummal balqa, kemudian balko ini putih hitam, warna putih hitam. Sapi apa nih? Sapi perah, ya. Sapi perah itu warnanya putih hitam. Tsumma sauda, kemudian warna hitam.
Tsummal hamra, kemudian merah. Ini biasanya merah agak kecoklatan. Ya, kayak sapi Madura itu. Ya, merah agak kecoklatan. Nah, terus gimana nih? Ada putih tapi kurus. Ada merah tapi gemuk, ya pilih yang gemuk, Pak. Ya, karena yang dimakan tuh dagingnya, bukan warnanya. Ya, bagus-bagus ada putih gemuk. Ya, tapi kalau nggak ada, ya pilih yang gemuk. Ya. Nabi besar Muhammad bersabda, "Adzimu dohayakum fa innaha arsyirati matoyakum." Perbesarlah hewan kurban kalian, karena itu hewan kurban akan menjadi tunggangan nanti di hari kiamat. Jadi saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu hewan kurban akan menjadi tunggangan kita. Ya. Wa syartuha minal ibil an yakuna laha khamsu sinina tamah. Syarat onta yang bisa dijadikan hewan kurban itu yang sudah berumur 5 tahun. Wa minal baqar wal ma'is sanataini tamataini. Kalau sapi sama kambing kacang, ya sapi sama kambing kacang itu syaratnya yang sudah berusia 2 tahun. Ya, jangan sampai kambing kacang masih setahun udah dijadikan hewan kurban. Jangan, masih terlalu kecil itu. Ya, kambing kacang minimal 2 tahun. Ya, minat dogni sanatun tamatun. Tapi kalau kambing gibas, ya, ada kambing gibas. Ya, kambing gibas, kambing apa tuh, Pak? Domba, ya. Tuh, kambing domba itu sanatun tamah, umur setahun, ya, setahun sempurna, itu sudah bisa dijadikan hewan kurban. Ya, Bapak nggak usah bingung, ya, mengenai umur hewan. Tanya aja sama tukang kambing itu. Ya, bisa tukang kambing, tukang sapi itu tahu. Ya, dia punya anak 4, punya anak 5. Ditanya umur anaknya kadang nggak tahu. Pak, ini anaknya nomor 3 berapa umurnya? Waduh, nggak tahu dah. Itu urusan emaknya. Tapi masalah kambing sama sapi dia tahu dia. Oh, ini setahun, ini 2 tahun, dia tahu dia. Ya. Wa alla takuna jarbaun wa in qalla. Nah, dikarenakan ini mau dijadikan korban, jangan sembarangan dipilih. Ya, jangan pilih yang korengan meskipun sedikit. Ya, ini korengan, jangan dipilih. Wala syadidatul arad, jangan dipilih yang sangat pincang. Ya, kalau pincang sedikit nggak apa-apa, tapi kalau pincangnya parah jangan. Ini kategorinya apa nih? Parah apa nggak parah? Ya ngumpul aja kita berlima. Ini bertiga, bapak berlima kumpul, tuh kambing jalanin. Kalau semuanya sepakat ini pincangnya parah, berarti parah. Kalau semuanya sepakat, oh ini mah pincang sedikit nih, nggak apa-apa itu. Ya kalau parah ya bapak nanti jalan di Shiratal Mustaqim, kalau parah dia jenggelengan, wah bisa jatuh. Ya, orang udah pincang, pincangnya parah itu. Ya. Kemudian wala ajfaun, jangan dipilih juga yang terlalu kurus. Ya, nanti kalau ke beli hewan kurban jangan cari yang paling kurus. Ya, cari yang paling gemuk. Ya, sampai Nabi bersabda, wal ajfaul lati latunki. Itu yang kurus, ya sampai kelihatannya wah ini mah saking kurunya nggak ada sumsumnya kayak ini. Saking kuruknya itu jangan dijadikan hewan kurban. Wala majnunatun, kambing gila, sapi gila juga jangan dijadikan hewan kurban. Jadi kalau kita ditawarin ini ada sapi nih 5 juta, sapi 10 juta gede tapi gila, jangan. Ya kalau gila jangan dijadikan hewan kurban. Wala amyaun, dan juga yang buta. Ya, kambing buta, sapi buta jangan dijadikan hewan kurban. Lah kalau buta ya gimana, Pak? Ya, nanti jadi tunggangan bukannya ke surga ke neraka. Ya orang nggak ngelihat dia. Salah jalan dia. Waktunya habis ya. Sudah isya. Ya, ini masih banyak sebetulnya ini. Ya, di antara juga jangan pilih bahkan yang jereng jangan. Wala aura, jereng. Apa jereng itu, Pak? Jereng itu apa jereng? Matanya tuh miring ya? Miring, Pak ya? Iya. Jereng aja jangan dipilih jereng. Bayangin. Karena ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk ibadah, cari yang sempurna. Bahkan wala maridotan maradon yufsidulah muha. Yang sakitnya parah jangan. Yang sekiranya ini dagingnya
ini akan merusak kualitas daging, itu jangan itu. Ya, kalau cuma sakit-sakit dikit mah nggak apa-apa. Ini sakit nih, kenapa? Oh, masuk angin. Kenapa? Dibawa truk. Ya, kemarin kesini dibawa sama truk masuk angin. Ya, dikit-dikit masuk angin pilek nggak apa-apa tuh Pak. Tapi jangan sakitnya Pak, parah. Baik, saya percepat saja. Ya, dan juga wala alla tadhhaba jami'a asnaniha. Dan juga jangan dijadikan kurban ya hewan yang giginya ompong semua. Kalau cuman ompong 1-2 nggak apa-apa. Tapi kalau ompong semua Pak, wah ini mah udah tua Pak. Ya, daging udah alot ini. Dagingnya udah alot ya. Ya kalau cuman patah 1-2 ya mungkin dia beradu kali ya, beradu banteng. Kalau copot 1-2 nggak ada masalah itu Pak. Baik, sebelum saya tutup ini ada perkara yang sangat penting yang perlu digarisbawahi. Wal yudahi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayyi. Nah, jangan mengorbankan seseorang yang hidup tanpa izinnya. Jadi kalau kita mengorbanin istri ya, bukan mengorbanin istri, berkorban untuk istri ya atau untuk anak ya, itu harus izin dulu, pemberitahuan. Ya, misalnya anak kita lagi kuliah di luar kota ya, atau lagi mondok di luar kota, telepon, nah kamu saya kurbanin ya, kamu saya kurbanin, izin untuk yang hidup. Wabila isoihi fil mayyit, dan jangan mengorbankan orang yang sudah wafat tanpa wasiatnya ya. Kalau masih hidup kan masih bisa izin. Kalau udah wafat mau izin kemana Pak? Ke kuburan lah kagak bisa ya. Jadi kalau yang sudah wafat ini nggak bisa dijadikan korban kalau tanpa wasiat, kecuali dia wasiat semasa hidupnya. Nah, tolong nanti kalau kamu ada rezeki, bapak tolong kurbanin. Nah, tiba-tiba meninggal tuh, maka boleh dikurbanin. Ya. Jadi gimana tuh kurban untuk orang yang sudah wafat? Ya, maka jadinya sedekah biasa. Jadinya hanya sedekah biasa. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian sebelum kita tutup, mari kita baca doa. Kita niatkan Fatihah ini ya untuk jamaah kita, yaitu Bapak Ridin yang cukup lama juga sakit ya. Doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga imam kita yaitu Bapak Muzaki ya, yang habis saja dioperasi pemasangan ring jantung ya 2. Ya, doakan juga semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la kulliyatin shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah ya kita akan menjenguk ya dua saudara kita ini, yaitu Bapak Ridin dan Ustadz Muzaki ya. Kalau sekarang kayak terlalu mendadak ya, jadi nanti bisa patungan untuk jenguk ya, yang punya saja, yang punya patungan, yang nggak punya nggak apa-apa, yang penting hadir jenguk ya. Insyaallah besok malam Senin pada isya ya, pada tahlilan lah ya, habis tahlilan di belakang ya, kita menjenguk Bapak Ridin dan Ustadz Muzaki. Semoga keduanya segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la kulli tusallu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.